Halo, perkenalkan nama saya Niputu Sukma Padilla, NPM 2408010407, kelas 4E. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Krisis Ontologi Keadilan dalam Hukum Positif Indonesia, Dialektika antara keadilan distributif dan keadilan substantif dalam perspektif filsafat hukum. Latar belakang penelitian ini adalah masih adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku secara formal dengan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Dalam praktiknya, banyak putusan atau kebijakan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya krisis ontologi keadilan, yaitu ketidakjelasan mengenai tujuan utama hukum. Apakah hanya menegakkan aturan atau juga mewujudkan keadilan yang nyata? Penelitian ini tuh bertujuan untuk menganalisis krisis ontologi keadilan, menjelaskan hubungan antara keadilan distributif dan keadilan substantif, serta memberikan gagasan mengenai rekonstruksi konsep keadilan dalam hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah yang membahas filsafat hukum. Nah, dalam penelitian saya ini tuh menggunakan beberapa teori. Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma yang menekankan kepastian hukum. John Rawls menjelaskan konsep keadilan distributif, yaitu pembagian hak dan kesempatan secara adil kepada seluruh masyarakat. Sementara itu, Amartya Sen menekankan keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, saya juga menggunakan pemikiran Satyajit Raharjo mengenai hukum progresif, yang menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih lebih berorientasi pada kepastian hukum daripada keadilan substantif. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus, misalnya konflik agraria atau sengketa lingkungan, di mana suatu tindakan mungkin sah secara hukum tetapi belum tentu memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, menurut saya keadilan distributif dan keadilan substantif tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus saling melengkapi. Hukum tidak hanya harus memberikan kepastian, tetapi juga mampu menciptakan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi krisis ontologi keadilan diperlukan rekonstruksi konsep hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi aturan yang wajib dipatuhi, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.